Mana yang paling tinggi masalah yang you hadapin, yang selama ini ada pada habit you? Yang saya dapatkan hari kemarin, yang paling penting itu adalah merubah mindset saya, tahu perbedaan transaksi saham dengan bermain judi yang selama ini kata orang-orang di luar sana. Kemarin kita belajar bagaimana masuk pasar, kapan saat yang tepat masuk pasar, kemudian menentukan target dan disiplin dengan target itu. Bahwa investasi atau trading itu harus direncanakan dengan tepat dan itu based on analisa yang cermat. Ini nggak bisa sembarangan, harus dianalisa dengan cermat. Terakhir, alhamdulillah di Februari ini itu udah dapat 15% coach dari tanggal 1 sampai 2. Di hari pertama saya mendapatkan profit sekitar 2%. 3 bulan lalu memang saya dapat 7 juta karena sering trading ya. Terus bulan lalu saya dapat loh coach 2,5 juta. Bulan ini saya juga dapat loh coach juga. Alhamdulillah coach, banyak coach. Sekitaran 25% coach. 25%? Iya. Peningkatannya 1 bulan ini? Iya. Karena target saya berapa persen? Sekarang suara gimana? Sekarang suara, halo. Sekarang suara oke? Nggak ada suara tadi, oke, thank you. Sekarang suara udah ada belum? Tes, 1, 2, 3. Kadang-kadang berubah setting dikit loh dia. Sudah sekarang? Oke? Best? Yang di sana? Siapa sudah oke kira-kira? Suara udah oke, coba komen oke dulu. Alhamdulillah. Thank you brother. Saya pun nggak dengar lah suara saya apa enggak. Thank you. Oke, thank you, jazakallah. Terima kasih yang sudah bro dan sis yang telah memberikan respon. Suara nggak ada, sekarang udah jelas. Barakallah. Ya, so insyaallah pada hari ini adalah hari yang sangat bahagia sebenarnya sebab kita akan meluncing juga yang sudah berjalan sejak kemarin sebenarnya, oke? Yaitu tentang nama cerdassaham.com. Jadi cerdas saham, jadi kita akan buat seminar setengah hari, okay, preview tentang apa itu dunia saham dan baik secara lokal maupun global tentang dunia capital market. Bagaimana kita akan meraup membuat mesin uang dari pasar modal saham syariah Indonesia dan atau juga bisa ada peluang kalau berminat untuk
meraup, membuat aliran pipa terbaru dari bursa saham global. Yang nilainya itu dibandingkan dengan kita itu adalah kurang lebih saya hitung kemarin 62 kali lipat dari yang ada sekarang. Ya, 62 kali lipat ya. Semoga sangat salah hitung ini, kalkulatornya. 62 kali lipat nilainya, you bayangkan. Tapi sebelum itu cobalah dari mana dulu yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya masuk kelas lah. Oke, nanti kita akan masuk kelas pada pagi hari ini dan insya Allah bagi Anda yang ready untuk kita belajar step by step. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya akan coba share dengan Anda tentang tentang 3 hal ataupun 3 cara untuk kita bisa memaafkan orang lain. Nah, itu dia. Kita sebelum mulai itu kita tahu memang tidak semua orang ready untuk, apalagi kalau sudah tersakitin, tersayat-sayat, ya. Nah, itu seakan-akan you akan berat lah mengatakan dengan Anda, ya. You akan berat. Dia akan jadi gini. Ada orang mengatakan bahwa dia ibarat gini dia ibarat dinding yang ada kayu, kemudian yang ditutup dengan ditutup dengan paku. Nah, itu dia. Dan kalaupun akhirnya dicabut lagi paku tadi, ini masih ada bekasnya. Saya tanya dengan Anda pada pagi hari ini. Ya, dalam konteks ada seseorang yang menyakiti sama Anda. Dan jantung hati ini akhirnya tertusuk. Dan memang sulit untuk memaafkan. Siapa pernah mengalami kondisi itu? Dan sampai hari ini untuk berada pada level itu. Karena gini Pak Ibu, coba saya tanya dulu. Berapa orang di antara, karena waktu sangat panjang. Kita berikan 3 saja hari ini. Oke. Sebab nanti jam 7:30 saya harus masuk kelas. Nah, itu dia. Prepare masuk kelas untuk saya buat kelas nanti soal kita mulai jam 8. Oke. Jam 8 kita akan mulai dan saya akan extend lebih kurang 2 jam lah kurang lebih lah sampai jam maksimal mungkin 2 jam setengah. Ya. Siapa pernah merasakan gitu? Coba you komen di situ. Oke. Siapa pernah merasakan hal seperti itu di dalam kehidupannya dia ketika ada seorang menyakitin dan itu memang tidak mudah untuk memaafkan itu? Coba. Pernah yang ngomong gitu? Halo? Nah, yulah katakan. Walaupun orang sudah minta maaf, tapi saya maafin. Tapi nggak ikhlas kita memberikan itu tadi. Rasanya, nah itu dia. Pernah macam gitu. Dan sekarang hari ini sudah lepas belum? Jadi gini Pak Ibu, kenapa ini penting? Saya akan cerita sedikit dengan Anda tentang salah satu yang saya dapatin ketika saya dulu belajar di Singapura. Oke. Maksud mentor saya di Malaysia, bila mengingatkan terkait dengan namanya rezeki. Salah satu sumber penghalang rezeki manusia, kata beliau, adalah dari sekian banyak sumber yang ada, jadi banyak faktor-faktor, beliau sebutin hampir kalau nggak salah kita belajar itu hampir 30 poin lah. Ya. Tapi salah satu beliau mengatakan, Ali mau belajar satu nggak nih? Ya. Halo? Nah, ada yang nggak ada suara pula lagi. Sekarang ada suara nggak? Ya, sampai muncul rasa dendam. Oh, suaranya udah oke belum? Halo, nah, sudah ya. Jadi gini Pak Ibu, saya mengatakan Anda adalah dia salah satu faktor penyebab kenapa rezeki itu terhalang. Jadi kadang kita sudah buat pergi pagi pulang petang, setiap hari kita jalankan, ya, kita bekerja setiap hari, kita pergi kantor tentang begitu, buat sesuatu pulang juga begitu. Tapi dalam proses tadi, ya. Ia akan bertemu dengan seseorang atau beberapa kelompok orang atau something lah yang ternyata dalam proses tadi mungkin dalam konteks hubungan, baca, WhatsApp dan segala macam, ketersinggungan yang akhirnya mungkin dia ngomongin Anda di belakang, yang akhirnya aku lo nggak gitu loh, contoh begitu akhirnya jadi baper, kamu tuh lo gitu air ribut, contoh begitu dan akhirnya tersakitin. Dan itu kalau memang dia bicara, ada juga yang kadang kena tipu. Ya, kena tipu, udah investasi, kayak saya dulu kena tipu hampir 1,5 miliar, ya, nggak banyak sangat Anda, jadi lebih banyak lagi lah.
Saya masuk dulu ikut-ikut, katanya lah investasi di pra IPO, kentut itu dia. 1,5 M saya hilang sekarang ada balik. Ya. Dan itu memang sangat menyakitkan. Saya tanya dengan Anda, berapa orang pernah merasakan kondisi seperti itu? Coba you jawab dulu lah. Saya ingin dapat jawab pada pagi hari. Sebab waktu sangat panjang. Saya langsung direct to the point saya bicara. Ya, bagi saya adalah waktu is very urgent pada pagi hari ini untuk saya explain dengan Anda how to handle this. Bagaimana ini penting sebenarnya untuk the next journey Anda. Perjalanan Anda ke depan setelah ini Pak Ibu. Betul. Ini memang bahasa mudanya adalah ibaratnya kalau you masih ada dendam, you masih ada something guilt di hati you terhadap orang lain, ya. Saya menyatakan cuma satu saja. Itulah salah satu faktor penghalang rezeki itu datang. Nah, saya buka Anda. Salah satu faktor penghalang rezeki datang adalah pada saat dia masih ada perasaan dendam, tidak suka, ya, bahkan sampai hari ini membekas masih ada. Tadi ibarat paku tadi ditempel, oke, di dinding dia masih tempel. Ya, oke nggak nih? Kalau oke coba share dulu lah video ini, oke? Kalau oke coba share video ini dulu. Kalau oke share video ini saya katakan. Itu syarat mudah. Nah, boleh paham deh. Sebab kalau you berada pada, makanya pada sesi pagi hari ini saya akan coba share dengan Anda bagaimana ada 3 cara ya untuk kita bisa memaafkan orang lain. Ya. Ini memang tidak ada pilihan lain saya katakan Anda. Inilah salah. Kenapa? Karena kalau you ingin you ingin 1 miliar, you ingin belajar 1, you masuk trading saham. Apalagi hari ini saya akan belajar mengajarkan tentang kelas free kita hari ini. Saya berikan free pada Anda. Ya, bagi Anda yang ready lah. Tapi kalau mungkin you udah nggak sempat lagi, mungkin Anda yang mendaftar ini sudah nggak bisa, sebab dia terbatas. Kalau ingin belajar, silakan masuk di Telegram kita, telegram.dodi.com. Oke, silakan Anda. Ya, jazakallah bagi sudah share. Thank you bagi yang sudah share. Karena bagi Anda sudah share, sangatan Anda, you akan dapatkan keberkahan dari ilmu ini, Pak Ibu. Betul. Terkadang sharing orang lain itu memberikan inspirasi dalam hidup kita. Kenapa dia nempel? Karena kita give something kepada orang lain. Nah, itu formula yang sangatan Anda. Karena sebagai manusia memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, itu yang saya tahu lah. Nah, ilmu itu yang saya pelajari dengan mentor saya. So, jadi beliau mengatakan dia salah satulah memaafkan. Jadi kalau masih ada tempel di hati ini tentang orang lain yang tidak sulit dimaafkan, nggak bisa dimaafkan, memang ya mungkin ya susah maafkan udah, tapi sebenarnya masih ada rasa gitu loh. Ya. Ada 3 tip cara bagi yang mau. Siapa yang mau? Saya bantu ini. Ya, ada 3. Ya. Coba. Nah, itu sampai ada yang sampai apa namanya? Itu pingin masuk bursa. Nah. Mau? Siapa mau? Oke, bagi yang mau. Yang pertama saya mengatakan. Ya. Yang pertama saya mengatakan adalah saya akan selalu berkata, ini apa yang saya pelajari di mentor saya, ini adalah teknik yang akan diberikan kepada saya pada saat itu. Terutama ketika saya dulu kehilangan 1,5 miliar, itu yang paling menyakitkan dalam hidup saya cuma itu doang. Okay. Dan saya tidak pernah lupa lihat wajah orang itu tadi, ya, yang bahasa adalah kau penipu besar, kira begitu. Ya, itu hidup saya. Saya nggak tahu, setiap orang kan berbeda, betul? Ya. Yang kedua juga begitu, saya berpartner bisnis dengan, jadi ada 2 poin. Yang pertama itu, yang kedua adalah saya berpartner bisnis dengan seorang, ya, dan orang itu tadi yang saya dulu awalnya sebagai seorang founder, direktur utama, namun karena bisnis kita sudah buat akhirnya rugi, saya diminta dengan dia suruh resign, ya, padahal di dalam notaris saya ada punya saham di situ kurang lebih 30%. Tapi karena saya bodohnya dan saya pintar pada saat itu, dan dia minta saya menanggung kerugian itu tadi, saya pernah begitu Ibu, proyek kita dulu, oke? Okay? Dan akhirnya dengan mentality yang berada saat down pada saat itu, ini saya buka dengan Anda deh, sangat down, akhirnya diminta saya untuk resign, ya, dari direktur utama menjadi staff di perusahaan itu tadi. You rasa? Halo. You rasa kira-kira apa perasaan you kira-kira? Dan pada saat itu saya iakan pula lagi itu. Saya iakan, saya terima, dan pada akhirnya oke lah gitu kan. Tapi setelah dari situ saya baru sadar, jadi kayak
kayak orang kena hipnotis. Iya aja tanda tangan ngeluarin. Jadi kita nggak dapat apapun juga. Nah, kemudian saya ditakdirkan ketemu dengan seorang, dikatakan bodoh kau Pak Dodi, kata dia gitu. Kenapa tanda tangan gitu doang? Harusnya dapat sesuatu, kata dia. Contoh begitu. Ini related kemarin. Oh sangat Pak, saya katakan sangat berat pada saat itu. Yang related kemarin yang mengatakan itu nama goodwill tadi. Nah, itu kesakitan Pak Ibu. Ini sangat related dengan pertanyaan kemarin. Tanya tentang apa tuh goodwill. Nah, itulah goodwill. Saya baru sadar Selasa keluar. Jadi Selasa keluar. Udah tanda tangan di notaris, berarti udah kita serahkan. Tanpa seterima apapun juga loh ya. You bayangin. Dan mulai dari nol. Dan kita sadar, ya Allah, kurang ajar lu ya. Gitu bahasa, kurang ajar. Jadi kalimat kurang ajar kau tak gitu kan. Memang pembunuh membuat saya hancur. Begitu Pak Ibu. Sakit sekali. Oke. You katakan. Dan itu membekas. Sampai hari ini juga begitu sebenarnya. Cuma alhamdulillah saya diberikan tip oleh mentor saya. Alhamdulillah saya rilis. Ya, dan setelah itu saya ketemu dan saya oke akhirnya setelah itu. Ya, jadi of course lah story ini tidak pernah kita lupakan, ya. Tetapi rasa di hati ini sudah lega gitu loh. Karena konteks memaafkan itu pada level itu sebenarnya. Kalau kita bisa memaafkan orang lain tadi, itu konteks lebih kepada kelegaan, keridoan. Nah, poin pertama, ya, cara terbaik adalah saya mengatakan, ini diingat oleh mentor saya kalau mau belajar lah, kalau mau lah pakai. Beliau mengingatkan kita, poin pertama beliau mengatakan adalah you harus sadar, kata beliau, setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini, kata beliau, itu memang adalah bentuk cara Allah ataupun takdir Allah kepada you. Jadi contoh yang gini, ada orang datang misalnya, dia datang ngomong-ngomong akhirnya kena tipu 1,5 miliar. Itu bukan karena dia, memang Allah takdirkan untuk datang sebenarnya. Yang kedua tadi, ada kawan tadi yang buat begitu kepada kita, akhirnya kita merasa tahu dan kecewa. Itu yang takdir, untuk apa? Ya, kata mentor saya, dan saya terima. Oh iya, sebab kalau you pada suatu you kutuk dia, you marah dengan dia, you tidak terima apa yang dia lakukan, you marah, you dendam, kata beliau, sebenarnya bukan dendam kepada dia, tapi you dendam kepada zat yang mendatangkan dia, kata beliau. Aha, kata saya. Dan itu, kalau you tidak lepaskan, ini poin kedua nanti, oke? Okay? You riliskan, you lupakan, kata beliau, you masih nempel di hati you sebenarnya sedang membangun sebuah kesyirikan. You paham nggak nih Pak Ibu? Ya. Yeah. You paham nggak nih Pak Ibu dengan you nih? Karena ini poin pertama, kata beliau. Sebab setelah ini you akan menjalankan the next journey. Perjalanan ke depan. Tapi kalau perjalanan ke depan yang you lalui ini, you bawa masih ada bekas masa lalu tadi, kata beliau, you tidak akan mendapatkan perjalanan ke depan, kata beliau. Sebab you sedang menghalangi rezeki. Ada something yang you tidak terima, you tidak ridho sebenarnya atas kejadian itu. Itu orang lebih begitu. Tapi kalau you sadar, ya Allah, ternyata dia mendatangkan ke saya, you datangkan dia ke saya adalah untuk menguji saya sebenarnya. Sejauh mana saya rilis dan menerima dan ridho dengan keadaan itu tadi. Kenapa? Mungkin karena kebodohan saya pada saat itu, memang iya. Karena ego saya barangkali. Dan ini mungkin cara engkau mengujiku, ya Allah. Itu bahasanya. Duh, paham gak nih Pak Ibu? Halo? Sebenarnya kalau dia nempel terus, di hati kita, di pikiran kita, kita bawa terus, bahkan kebenaran dia kita meles gini, iya atau enggak, kan kelihatan orang yang benar-benar ridho dan ikhlas melepaskan sesuatu, kepada orang lain, itu kan beda kan mimik wajahnya, walaupun dia kelihatan senyum. Jadi senyum orang yang mangkel dengan senyum orang yang memang senyum keikhlasan itu beda. Siapa setuju dengan saya? Halo? Ketemu dengan dia, dia senyum gitu. Itu tahu Bapak Ibu, kalau orang itu pintar dia paham deh. Kalau dia pintar dia akan paham. Kenapa ya? Dia kata udah maafin saya, tapi kok wajahnya gitu ya, contoh begitu. Seperti itu ya, nanti next akan belajar tentang namanya the power of energy. Ya, wajah ini akan mengeluarkan nama sumber energi. Kelihatan sudah. Sehingga saya mengatakan, jadi kalau itu masih terngiang-ngiang di otak you hari ini, itu sudah masuk pada nama keadaan kesyirikan. You tahu syirik? Sebab kan tidak ada satupun zarah bergerak di muka bumi ini kecuali atas izin Allah SWT, betul? Artinya adalah kehadirannya dia kepada diri kita pada proses perjalanan kehidupan kita. Jangan Anda lah.
Memang Allah takdirkan sebenarnya untuk menguji seorang. Nah, itu formulanya. Jadi datangkan masalah, you mampu nggak melihat peluang menghandle ini? Atau you akan marah-marah, you akan kutuk dia, you keluar kata-kata yang tidak benar, contoh begitu. Padahal memang dia oleh mendatangkan untuk melihat bagaimana respon kita. Oke nggak kita handle tadi? Atau hanya mungkin kehilangan uang 1 miliar, 1,5 miliar, saya sampai ngamuk-ngamuk nggak, contoh begitu. Dipahami nih Pak Ibu? Halo? Clear nggak Pak? Ini saya perlu nyampaikan dengan Anda tahu. Bab begini nih. Sebab dia akan related. Kan kata kunci kita mengajar hari ini Yulaf Academy ya. Sekarang Anda. Oke, salam semuanya. Selamat pagi. Agak kenal dengan saya. Kerja Deka Putra. Ya. Thank you bagi sudah share dengan Anda. Sebab ini sangat related dengan kehidupan. Yang poin kedua saya katakan dengan Anda adalah, oke, poin kedua saya katakan dengan Anda, Pak Ibu, perhatikan ini, ya, yaitu tadi lupakan dan lupakan sudah, lupakan dan hilangkan dalam ingatan kita. Selalu terngiang-ngiang, ya Allah, kalau saya masih ingat gitu, saya masih ada rasa dengki dengan dia, saya syirik dan kau ya astagfirullahaladzim, dan tak begitu. Lupakan sudah. Benar-benar lupakan dan lupakan dan lepaskan. Lupakan dan lepaskan. Nah, itu dia, saya lupa tadi. Lupakan, poin kedua adalah lupakan dan lepaskan. Itu poin cara memaafkan orang lain, Pak Ibu. Jangan sampai adalah nempel lagi, sebab dia akan menjalankan the next journey. Apalagi sedang belajar saham syariah, yang sedang belajar di kapital digital market maupun capital market, atau mencapai 1 miliar pertama, contoh begitu ke depan setelah ini. Ya, masuk kelas, contoh begitu, kalau you ready belajar. Itulah kenapa hari ini saya katakan dengan Anda. Ya, ya beda lah. Senyum ikhlas dengan senyum terpaksa. Nah, itulah dia. Memang iya saya katakan. Nah, you tahulah saya katakan. Ya, beda. You mau kayak apapun juga nggak bisa ditutupin. Itu energi. You nanti paham saya katakan. Ya, kalian paham saya katakan Anda. So, dia lepaskan Bapak Ibu. Lepaskan dan lupakan, lepaskan. Itu dalam kata ridho, menerima. Ya Allah, sebenarnya dia datang kepada aku ada dalam rangka kau mengujiku ya Allah. Mungkin karena aku selama ini bodoh, nggak ada mentor, nggak pernah belajar, egoku terlalu tinggi, contoh begitu. Ada orang mengingatkan tapi aku tapi aku tidak terima peringatan itu tadi, contoh begitu. Ya. Sehingga akhirnya adalah hati ini keras, sehingga kenapa? Karena Allah akan melihat, you layak atau tidak sih, contoh begitu. Kalau dengan kehilangan sedikit saja, you sampai akhirnya penyakit, itu disebut dengan nama emosional. Bapak Ibu, ada sebuah kalimat Warren Buffett mengatakan, if you cannot control your emotion, you cannot control your money, kata beliau. Kalau tidak mampu kontrol emosi Anda, you tidak akan mampu kontrol keuangan Anda. Especially nanti di dunia pasar modal. 90% kegagalan orang adalah karena emosi. Yang lagi, di dunia pasar modal, 90% kegagalan mereka karena emosi. Emosinya tinggi, ilmunya kosong. Nah, itu di problemnya. Dibawa dengan keadaan yang begitu pula lagi. Dan masa lalu lagi. Akhirnya apa? Wala podo ay tiba. Dia kan begitu nanti lah. Podo ay tiba. Belajar-belajar tapi dia hilang juga. Contoh begitu. Why? Karena you meletakkan angka tadi di hati you. You tidak meletakkan angka itu di tangan you. You melihat uang itu segala-galanya sudah. Nah, contoh begitu. You tidak melihat bahwa nilai ilmu yang dipelajari jauh lebih berharga sebenarnya dibanding uang yang ada. Ini saya buka dengan adalah poin pada pagi hari ini. Dan yang terakhir saya katakan adalah apa? Ya, poin ketiga, cara memaafkan. Yang terakhir, poin ketiga paling penting ini. Kali ready, karena saya akan selesaikan. Saya mau masuk jam 7:30 di dalam kelas kita. Saya akan off-kan setelah ini. Poin yang terakhir, ya, dia ini juga tidak kalah penting. Saya katakan Anda Bapak Ibu adalah never ever untuk bersyukur karena you telah melepaskan semua itu tadi. Never ever dievaluasi, ya Allah, kau ternyata buat selama ini kenapa aku tidak mendapat satu, kenapa? Karena tadi bersyukur selalu.
atas setiap proses kejadian. Itulah kenapa kalimat lain syakartum la azidanakum wa in kafartum inna zabila sadid itu sangat related memang dengan rezeki sebenarnya kalau dipaham. Karena memang kehadiran rezeki itu Allah akan tambah nikmat, keberkatan, rezeki apapun juga itu memang dengan kesyukuran, bukan dengan keluhan. Sehingga akhir setiap masalah yang ada tadi udah nggak kelihatan masalah sudah. Setiap hari pun kalau udah masalah yang datang, ya selalu bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah kau datangkan lagi ujian yang terberat hari ini. Ya insya Allah aku bisa handle ya Allah. Karena memang kenapa? Karena setiap hari kan kita ingin dapatkan challenge lebih tinggi, betul? Siapa di antara Anda hari ini sebenarnya sangat Anda? Oke. Saya tanya dengan Anda, berapa orang di antara Anda hari ini yang selalu ingin meningkatkan income itu 10 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat? Nah, itulah formulanya. Settle? Karena itu saya katakan adalah selalu bersyukur. Oke, so itu dia sesi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Sampai masuk kelas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.